situ di LMS-nya. Di LMS LMS ya. Project. Baik, terima kasih Pak Bintoro. Ada yang lain mungkin dari Pak Agus ada. Ini tulisannya Mr. Agus. Ya, Ibu. Iya, Bapak sudah menggunakan e-learning belum? Ibu, selamat siang. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Susilo dari SMA Negeri 44 Jakarta, Prunas Klender. Oke. Iya. Iya Pak, Ibu, selamat siang. Iya, pertanyaan Ibu adalah apa pendapat dan pengertian tentang e-learning ya, Bu? Apa yang Bapak ketahui tentang e-learning, Pak? Oke, baik. Iya. Di sekolah saya, Bu, sudah diterapkan dari tahun 2017. Oke. Pembelajaran e-learning ini pembelajaran yang berbasis dengan menggunakan digital high technology. Dengan medianya adalah menggunakan internet dan komputer, Ibu. Oke, Pak. Baik, Pak Agus. Terima kasih Salam ya, buat Pak. Pak Bintoro, Bu, dari SMA Negeri 8. Bintoro ada di atas. Tadi yang pertama. Halo Pak Bintoro, selamat siang. Iya. Bapak cocok loh jadi penyiar radio suaranya. Selamat siang, Pak. Itu emang penyiar, Bu. Oh iya, pantes. Iya Pak Bintoro, saya adiknya Bu Eni Rati, Pak Bintoro. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu. Ada Ibu Petronella. Ibu Petronella ada? Halo Ibu, iya. Ya, selamat sore. Iya, Ibu boleh tahu tentang e-learning Ibu. Itu apa sih Bu yang Ibu ketahui? Oh ya, untuk e-learning yang setahu saya itu adalah pembelajaran di mana siswa maupun guru itu sangat diharapkan untuk menguasai IT sehingga proses belajar di rumah tidak menjadi kendala, sehingga sangat diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang lebih sehingga guru maupun siswa tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih Bu Petronella. Saya kurang jelas suaranya, Bu. Iya, tapi Bu ya kurang jelas. butuh fokus ya dengerinnya. Tapi saya tak nangkep. Saya kurang jelas dari apa suaranya itu sama-sama. Suara saya samar-samar ya. Mungkin sinyalnya dari tempat Ibu kurang baik karena suara yang lain saya jelas, yang lain juga dengar saya jelas ya Bapak Ibu ya. Tuh. Baik, terima kasih Ibu Petronella. Saya coba lihat keywordnya ya dari Bapak. Jelas saya. Ya. Dari keyword yang disampaikan tadi ada beberapa. Saya nggak dengar. Oh, yang lain dengar nggak Bapak Ibu ya? Jelas bisa ya. Jelas Bu. Dengar. Berarti kok di tempatnya Ibu ya, di tempatnya Clear, Bu Yuliana. Ya. It's so clear your voice. Oh, thank you, Pak Agus. Terima kasih. Mungkin sinyal di tempat Ibu Petro yang kurang baik. Baik, terima kasih. Jadi saya sampaikan lagi bahwa tadi ada beberapa keyword ya di sana, yaitu terkait dengan proses belajar mengajar. Lalu ada istilah internet juga atau ada elektronik juga yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bilang perkenalan e-learning itu kan I-nya adalah elektronik ya. Kalau dulu elektronik. Jadi kalau kita dulu belajar ada e-learning, ada e-business, ada e-commerce gitu ya. Yang ini spesifik untuk education yaitu e-learning. E-learning di sini adalah pembelajaran secara elektronik di mana proses belajar mengajar itu dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi gitu. Tapi ada juga orang menyebutnya online learning. Lalu apa bedanya antara e-learning dengan online learning? Nah, sebenarnya secara besarnya atau payungnya adalah e-learning. Di online learning itu adalah bagian dari si e-learning itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini ada saya coba putar video terkait dengan apa itu e-learning. Coba saya matikan dulu share screen, saya ganti.
Mudah-mudahan suaranya nanti bisa keluar ya. Oke. Kedengeran suaranya? Suaranya kedengeran? Kedengeran ya? Enggak, Bu. Belum jelas. Nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak kedengeran suaranya ya? Nggak ada suaranya. Hanya suara Pak Agus yang kedengeran. Oh ya, sebentar. Pak Agus, salam. Suaranya ada, besar suaranya. Suara dari videonya keluar? Nggak keluar, Ibu. Oh, nggak keluar ya? Tidak keluar, Ibu. Oke, bentar sebentar. Dengan suara saya, Ibu. Suara saya. Oke. Selamat siang, Pak Heri Harto dari SMP Negeri 199. Ya, saya ulang ya, Bapak, sebentar. Is Mary. She is worried about her KPI this month. Baru kedengeran, Bu. Ya, baru Oke. kedengeran, Bu. Sudah kedengeran. Mary, Oke. she is worried about her KPI this month. Still, she has to go to her company's annual one-week sales training in New York. This is Mark. He pays out again and again to teach his sales team how to offer product updates to their clients. Mark faces a decline in sales every year when his team is out of the office studying hard in New York. They are studying hard, right? Well, Mark, we have some bad news for you. E-learning, which means learning delivered electronically, can totally overhaul this entire situation. And it takes just 2 steps to launch e-learning in your company. The first step is to create engaging online courses and quizzes. For the second step, you upload courses to your learning management system, or LMS, and assign them to learners. Employees can take these courses from any device, and you can easily track their progress. There are different forms of e-learning to choose from. Synchronous learning is, for example, a webinar led by an instructor. It needs all the participants to be available online at the same time. Asynchronous learning allows learners to access information whenever they need and to be more independent in their learning process. Blended learning is a mix of synchronous and asynchronous formats. This approach is even more flexible and can be easily molded to any learning goal. In micro-learning, all materials are split into short and easy-to-digest learning bites. Employees can take 5-minute courses on their mobile devices anytime they need. Virtual reality in e-learning allows learners to develop skills while gaining experience in a risk-free environment. E-learning helps everyone achieve their goals quicker and easier. Now, Mark doesn't pay for transport and accommodation for his team and instructor. It takes just a few days to launch a new training program. And Mark now knows exactly how well Mary has studied. And Mary has started selling more and was even promoted as she spends more time working, not training, retains information better, and can always refresh her knowledge. Well, here is Mark again. He seems to be much happier and more successful now. He chose the right way to develop his team. Oke, Bapak Ibu, videonya memang singkat tentang e-learning. Ya, sedikit penjelasan tentang e-learningnya. Ini nggak jelas nggak tadi filmnya apa? Halo, Bu. Jelas, Bu, tentang penjualan. Tentang kalau tadi tuh ya tentang e-learning bagi employee sebenarnya. Tapi poinnya di sana adalah bahwa kita tuh bisa belajar di mana aja dengan menggunakan e-learning. Nah, tapi e-learning itu sebenarnya ada e-learningnya, ada online learning itu sendiri. Tadi disampaikan ada virtual learning, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan fasilitas virtual teknologi untuk proses pembelajaran. Bapak Ibu ada yang sudah suka main Pokemon nggak? Ayo, ada yang pernah main atau pernah lihat, pernah menggunakan pakai teknologi virtual nggak? Virtual teknologi VR, virtual reality. Ada yang sudah pernah pakai? Sudah, Bu, untuk mata pelajaran saya. Olahraga. Apa tuh, Pak? Olahraga. Olahraga, Pak. Ya. Belajar apa pakai virtual, Pak? Pembelajaran tentang atletik. Atletik ada ya, Pak ya? Ada. Sudah pakai ya? Udah. Ya.
pernah nonton ini nggak Bapak Ibu tentang Ready Player One film, movie? Sudah ada di TV biasanya. Belum pernah ya? Nanti Bapak habis selesai acara ini coba nonton Ready Player One. Itu salah satu teknologi virtual yang digunakan dalam movie itu. Nah, itu bisa digunakan juga dalam e-learning itu sendiri. Nah, jadi electronic e-learning adalah pembelajaran secara elektronik di mana proses belajar mengajar dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi. Entah itu berbasis web, artinya kita mesti masuk ke website, atau berbasis mobile atau lewat handphone gitu ya, tergantung teknologi yang diterapkannya. Nah, untuk kelebihannya, kira-kira apa manfaatnya? Apalagi dengan masa pandemi ini ya, pasti sangat membantu karena kita tidak bisa ketemu face to face dengan student. Jadi mau nggak mau kita memanfaatkan teknologi e-learning itu sendiri. Nah, secara waktu dan biaya pasti lebih hemat. Yang dibutuhkan untuk terkait dengan teknologinya saja gitu. Makanya ada belajar untuk e-learning itu sendiri kan ada yang sertifikasi, misalnya saya mau belajar online dapat sertifikat lulus gitu ya. Secara biaya kan lebih menghemat waktu karena kita bisa menggapai studentnya lebih banyak gitu. Kayak tadi pagi saya mengajar bisa satu kelas 500 misalnya. Kalau kita tidak menggunakan e-learning atau online learning tapi face to face di kelas pasti dibatasi oleh tempat. Betul ya? Dibatasi oleh tempat, kapasitas ruangannya cuma bisa 15 orang misalnya. Artinya secara waktu, secara biaya kan tidak cukup banyak gitu ya, karena hanya mencapai sedikit mahasiswanya. Tapi kalau dengan cara online, mahasiswa kita bisa dapat jumlah yang lebih besar. Secara waktu itu sebenarnya lebih fleksibel, kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja, selama kita memang terhubung dengan koneksi internet gitu. Lebih fleksibel ya, lebih mudah untuk dimanfaatkan oleh studentnya. Apalagi dengan mahasiswa atau siswa-siswa yang sekarang kan masuknya adalah siswa-siswa milenial yang memang sudah biasa menggunakan teknologi. Jadi jangan sampai malah gurunya atau dosennya kalah gitu dengan mahasiswanya. Jadi ini beberapa kelebihan tentang e-learning itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak Ibu? Oke. Ana, Ya, Pak? boleh bertanya? Boleh, Pak. Apakah ada kesamaan antara sistem pembelajaran e-learning dengan blended learning, Bu Yulia? Ya, beda, Pak. Ada bedanya. Bedanya adalah kalau blended learning, kita mengkombinasikan antara pembelajaran secara konvensional dengan online. Jadi kita mix, itu kita sebut sebagai blended learning. Jadi face to face-nya ada, tugasnya mungkin ada yang tidak secara langsung gitu ya. Tapi kalau online learning fully secara 100% itu dilakukan secara online. Tidak ada konvensionalnya. Itu membedakannya, Pak. Jadi kalau di BINUS kita waktu sebelum pandemi itu modelnya masih blended learning. Jadi ada pertemuan yang memang harus ketemu sama dosen. Tapi ada pertemuan yang dilakukan secara online. Jadi di mix gitu ya, antara konvensional dengan cara online. Secara bahasa umumnya seperti itu Pak Agus. Iya. Oke. Thank you Ibu Yuliana. Terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Lalu kekurangannya apa sih? Gitu. Kekurangan dalam penerapan e-learning ini dibanding pembelajaran yang konvensional. Konvensional itu berarti yang tradisional. Yang pasti kan mahasiswa atau siswa itu harus memiliki peralatan atau tools untuk membantu dalam pembelajaran e-learning. Komputernya, softwarenya, spesifikasi yang diperlukannya gitu ya. Jadi itu yang dibutuhkan. Nah, sedangkan di kita sendiri kan secara di Indonesia saja, bahkan di Jakarta untuk sinyal internet aja masih ada yang 3G gitu ya. Beberapa di sini teman-teman juga beberapa daerah di Bekasi, lalu di daerah Tangerang juga ada beberapa yang sinyalnya susah gitu. Nggak dapet, jadi kalau misalnya dapat sinyal mesti keluar rumah gitu. Kalau mau meeting mesti ke sawah dulu gitu nyari sinyal.
Nah, itu kendala, kekurangan. Sehingga menghambat terjadinya proses belajar mengajar. Jadi mahasiswa pun sama sekarang, mahasiswa yang rumahnya atau posisi daerahnya sinyalnya lemah, berarti agak susah ketika melakukan proses online learning. Itu yang kendala dihadapi. Jaringan koneksi ya, jaringan koneksi sama, tadi putus nyambung, putus. Saya juga di rumah suka begitu, sekarang makanya suka pakai dua, jadi pakai First Media, pakai CBN juga, supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar juga pekerjaan. Nah, itu yang kendala kita hadapi. Ya mungkin sebagian besar kalau di Jakarta aman gitu ya. Tapi Indonesia ini kan pulau-pulau tersebar di mana-mana yang belum merata secara teknologinya. Jadi itu kekurangannya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Baik. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah self-managing, artinya mandiri mahasiswa itu. Dia bisa ngatur kalau dia mau diskusi, kapan dia harus diskusi, membaca, dan lain-lain. Jadi lebih menyiapkan mereka lebih mandiri. Tidak disuapin terus gitu ya kalau belajar kan. Ya, yuk baca halaman sekian gitu. Tapi model pembelajarannya pun harus berbeda. Artinya mahasiswa yang mengikuti e-learning mereka sudah ready atau sudah membaca bukunya terlebih dahulu. Jadi ketika dia Zoom seperti ini, itu lebih banyak ke diskusi gitu ya, bukan lagi menjelaskan satu-satu gitu ya, seperti kita di kelas. Artinya preparation bagi student atau bagi mahasiswa dan siswanya harus lebih siap. Feedback itu berarti komentar, memberikan apa ya, masukan dan lain-lain, disiapkan fasilitasnya di dalam e-learningnya. Multimedia, kita bisa memasukkan atau menyisipkan video-video singkat untuk membantu pembelajaran. Misalnya mau belajar fisika, matematika, kita sisipin, cari aja video di YouTube, kita tempelin gitu ya di LMS-nya. Itu multimedia learners. Atau kita mau bikin video sendiri nih, Pak Agus bikin video sendiri, lalu di-upload di LMS-nya, jadi mahasiswa bisa belajar. Mungkin Pak Agus dari rumah merekam aja gitu. Pak Agus misalnya mengajar pelajaran apa gitu ya. Terus direkam sendiri di rumah, terus diupload di LMS-nya. Jadi siswanya bisa belajar di rumah dan nonton itu berulang-ulang. Kalau kita di kelas kan sekali pertemuan selesai, siswanya lupa habis itu. Tapi kalau bentuknya video, kalau dia lupa, dia bisa diputar lagi sampai ya dia memahami dari topik pembelajarannya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Dynamic adapting. Adapting berarti dia secara metode pembelajaran, materinya harus up to date. Nggak boleh ketinggalan. Jadi cari teori terbaru, pembelajaran konsep terbaru, dan lain-lain. Itu lebih mudah gitu ya. Kalau pakai textbook itu kan dia agak lama ya, beda kalau kita pakai elektronik, karena informasi di online resources atau informasi di internet itu kan berjuta-juta gitu. Bapak Ibu coba saja googling ya, ketik aja satu, misalnya cari tentang e-learning, itu pasti ada ribuan atau jutaan referensi tentang apa itu e-learning. Jadi informasi itu banyak sekali, jadi up to date. Nah, kita lihat, tanggal berapa nih, cari yang terbaru. Tapi kalau textbook, itu kan bertahun-tahun dia baru ganti edisi gitu ya. Lama itu, up to date-nya lebih lama. Lalu mudah untuk diakses. Untuk anak-anak sekarang, penggunaan e-learning atau online itu lebih mudah, karena mereka sudah dari lahir sudah terbiasa dengan penggunaan elektronik. Baru lahir sudah difoto-foto gitu ya sama orang tuanya gitu kan, baru lahir badan belum pakai baju juga. Jadi dari mereka lahir, anak milenial ini kan sudah memang terbiasa dengan penggunaan teknologi. Jadi bagi mereka itu akan lebih mudah. Nah, tapi kendalanya bagi para pengajarnya, siap atau tidak gitu. Lalu collaborative learning. Collaborative learning itu artinya kelasnya kita bisa gabungkan. Misalnya biasa Pak Agus mengajar 3 kelas paralel gitu ya, mata kuliah matematika misalnya. Tapi dengan adanya e-learning atau elektronik bisa digabung jadi satu gitu. Karena Pak Agus kan satu orang untuk mengcover banyak siswa dalam satu aplikasi Zoom misalnya. Nah, itu collaborative learning, menggabungkan, bisa bersama-sama kita bekerja sama
kelasnya kita gabungkan menjadi kelas yang besar dalam proses belajar. Karena tadi, kenapa tidak ada batasan terhadap tempat atau ruang. Itu kalau kita di kelas terbatas sama kapasitas. Jadi kurang lebih karakteristik e-learning-nya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, saya lanjutkan. Nah, lalu apa B? Apa sih LMS? Dari tadi di video juga disebut ya. Apa itu LMS itu? LMS itu kepanjangan dari Learning Management System. Tapi ada juga istilah CMS, yaitu Content Management System. Apa bedanya? CMS itu adalah dapurnya gitu ya. Kalau kita bilang itu dapurnya. Jadi kita punya dapur, kita olah materinya, pembelajarannya, nanti kita submit ke LMS untuk bisa diakses oleh si siswa. Itu yang membedakan antara CMS dan LMS-nya. Si CMS itu back-end-nya, dapurnya. Tapi LMS itu depannya yang dihadapi oleh, ya aplikasi yang dihadapi oleh si para pembelajar ini. Gitu. Jadi ini membedakan antara CMS dan LMS. Jadi kita mesti punya dua, CMS-nya sama si LMS-nya. CMS-nya berarti dari internalnya kita, pengelola. LMS-nya untuk si mahasiswanya bisa mengakses dan dosennya juga. Atau gurunya juga. Jadi ini membedakan dua. Nah, ini ada satu video juga terkait dengan LMS. Saya coba share juga, kira-kira memberi gambaran tentang apa itu LMS, Learning Management System. Ini saya semoga kelihatan dan terdengar. What is an LMS? LMS stands for Learning Management System. An LMS is a web-based system that helps you automate employee training. What can I do with an LMS? With an LMS, you can gather all your learning materials in one place and make them available to all the learners in just one click. You can create a different group of learners according to their function or job position. Now you can assign them a single course or test, or a whole series of materials called a learning path. And easily track each learner's progress to encourage the leaders and help your team develop faster. Sounds good. Still, the question is, who needs an LMS? A wide range of different organizations, from high schools to large corporations, can benefit from using Learning Management System by reducing expenses for things like classroom rental, transport and accommodations, instructor's salary, and learning material printouts. What else can an LMS help me with? The right LMS helps you save time, set unified learning standards, and assess and develop employees' knowledge regularly. What kind of business needs these benefits? Large, medium, and small. Any kind of business can benefit from an LMS. What benefits will my team get? Ya, kurang lebih itu tentang LMS. Jadi yang kita gunakan, Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom nggak untuk pembelajaran? Ya, Bu. Sudah. Nah, ya itu salah satu, betul. Itu salah satu bentuk dari LMS, ya. Kalau saya ini, nah ini contoh-contoh. Sebentar ya, ada yang bocor, saya mute dulu. Siapa yang bocor? Oke. Ini beberapa contoh learning management system yang ada. Ya, kalau sekarang mungkin pada rata-rata sekolah menggunakan Google Classroom ya, untuk bisa berinteraksi dengan para siswanya, baik untuk video conference ataupun diskusi atau materi dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya modelnya banyak. Tadi Pak Bintoro ada pakai Moodle ya kalau nggak salah ya.
Moodle ini juga ada open source, di open source software untuk LMS gitu. Ini contohnya LMS. Jadi yang bisa kita gunakan di sekolah kita gitu. Nah, kalau yang ini CMS-nya. CMS itu yang tadi, dapurnya, yang bagian mengelola materi pembelajarannya. Supaya si mahasiswa itu bisa mengakses dan lain-lain gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, ada yang raise hand, Ibu Murni ya. Ada pertanyaan Ibu Murni? Kaget saya. Ibu Murni ada pertanyaan nih, raise hand atau kepencet? Kepencet kali ya? Kepencet, Bu. Ya, kayak kepencet. Ya, jadi ini contoh CMS dan LMS-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau lebih, Bu, ya, dari Pak Kamal. Kamal, ya, mau nanya. Kalau lebih spesifiknya antara CMS dengan LMS itu seperti apa, Bu? Jadi kalau CMS, jadi kalau saya contohin di BINUS ya Pak ya, ketika kita membuat, misalnya gini, atau enggak sekolah Bapak nih, misalnya sekolah Bapak mau menggunakan e-learning atau online learning, lalu menggunakan aplikasi yang namanya Google Classroom atau Moodle. Nah, ketika kita mau menggunakan LMS, itu harus ada pengelola materinya. Misalnya, ini kita ada berapa pertemuan ya kalau satu semester sekolah gitu. Misalnya ada 20 pertemuan. Nah, ketika kita bicara pertemuan, setiap pertemuan itu kan punya materi. Betul ya? Oh, hari ini siswa belajar A, besok siswa belajar B, besok belajar C gitu ya. Nah, itu kan mesti diatur tuh supaya ketika mahasiswa masuk di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu sudah ada materi yang sudah disiapkan. Nah, siapa yang mengatur? Bagaimana menentukannya? Nah, itu ada content management sistemnya yang mengelola materi secara keseluruhan. Jadi ada dapurnya sebelum dia dikeluarkan yang dapat diakses oleh si siswanya. Yang mengatur materinya apa aja, di pertemuan berapa aja, kelas mana aja gitu ya, mata pelajaran apa aja. Nah, itu diatur, diolah di dalam si content management system. Nanti kalau udah dikelola, udah oke, kan nanti akan lari ke dalam learning management systemnya. Itu yang membedakannya. Jadi content management systemnya itu pengelolanya gitu. LMS itu yang sudah tampil di dalam si aplikasi untuk mahasiswa atau siswanya atau gurunya yang kita akses sekarang ini. Seperti itu. Itu yang membedakannya. Jadi kalau manajemennya itu prosesnya, sedangkan CMS itu prosesnya, LMS itu hasilnya gitu ya. Kurang lebih ya, dapurnya itu di mana? Di CMS gitu dapurnya. Yang mengelola supaya LMS ini dapat berjalan dengan benar gitu ya. Tidak salah materi, tidak salah kelas gitu, tidak salah jadwal seperti itu. Nah, itu diatur di si CMS ini. Kan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola materi pembelajaran. Tapi kalau yang LMS itu personal. Kenapa personal? Karena mahasiswanya langsung masuk ke dalam si LMS itu untuk mengatur dia belajarnya nanti bagaimana gitu. Ini, dua ini. Jadi punyanya harusnya dua ini. Sebagai pengelolanya sama yang nanti untuk digunakan oleh si studentnya. Kita saat ini kalau di BINUS itu bikin sendiri semuanya. CMS develop sendiri, LMS develop sendiri. Jadi kita nggak beli atau kita nggak menggunakan Google Classroom ataupun yang lainnya. Kita nggak pakai aplikasi yang ada di sini. Gitu. Itu Pak Kamal. Semoga membantu menjawab. Oke, terima kasih Bu Yuliana. Iya. Ada lagi pertanyaan? Nela, nah, Bu Yuli saya bisa nanya? Boleh Ibu. Halo. Ya, terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Dari apa yang disampaikan, saya mau bertanya tentang CMS ini dan LMS. Di mana CMS tadi kan seperti manajemen, di manage atau perencanaan itu terjadi di CMS. Kemudian LMS itu adalah pelaksanaannya, seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, yang saya tahu selama ini kan Google Classroom, misalnya pada saat melakukan pertemuan dengan siswa atau pada saat melakukan diskusi dengan siswa, itu saya menggunakan Google Classroom. Tapi dari beberapa model CMS ini,
contoh-contohnya ini saya belum tahu sama sekali. Jadi untuk itu saya mohon mungkin perlu dijelaskan tentang model atau pelaronya dan segala macamnya, sehingga kita tidak tidak kaget ataupun tidak mengalami pengetahuan yang kurang tentang CMS dan LMS. Ya. Lebih detail gitu ya. Ya. Kalau ya, makasih Ibu. Perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara setiap model-model CMS itu apa sih kelebihan dan apa kekurangan? Dari diantaranya itu apakah ada yang di-blended dari model-model CMS itu sehingga membentuk sebuah manajemen CMS yang lebih sempurna? Oke. Saya coba jawab ya Bu ya. Jadi ini dua aplikasi yang berbeda gitu. Yang sekarang biasa digunakan oleh Bapak Ibu di Google Classroom itu adalah LMS gitu. Yang sederhananya gitu. Nggak terlalu banyak, nggak butuh dapurnya. Saya contohkan yang punya kita ya Bu ya, supaya lebih kebayang seperti apa. Saya coba buka Binus Mayanya saya. Di mana ya? Sebentar. Saya stop dulu, saya tunjukin dulu. Oke. Ini learning kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Ya, kelihatan. Ini learning management systemnya Binus. Nah, kalau saya sebagai dosen, saya bisa lihat nih, saya mengajar mata kuliah apa, di mana, semester berapa, ini ya. Lalu ada mata kuliahnya ini, tentang AS konsep, gitu. Saya pilih. Nah, nanti dia akan keluar tuh, dalam satu semester ada topik apa aja. Cuman ini agak lama ya, karena lagi banyak yang akses, banyak lagi perkuliahan jalan. Jadi agak lemot ini. Belum keluar ya. Coba saya reload dulu deh. Ya, saya reload dulu sebentar. Nah, itu jadi sambil menunggu ya, saya reload. CMS itu adalah ketika kita sebagai internal, sebagai pihak sekolah misalnya, membuat learning plan. Pasti kan ada learning plan ya Bu, model pembelajaran yang harus di-achieve atau harus yang harus dicapai oleh si siswa. Jadi kalau sudah selesai pelajaran ini, nanti dia harus bisa apa ya gitu misalnya. Nah, itu kan ada learning plan-nya, model pembelajaran, rencana pembelajarannya dia dari semester 1 sampai selesai misalnya. Atau di satu semester itu aja untuk mata kuliah tertentu. Nah, ketika kita membuat learning plan tersebut, kita mesti masukkan ke suatu aplikasi yang nanti aplikasi itu bisa juga dibuka oleh si student-nya. Nah, ketika sampai di student-nya, itu disebut sebagai LMS-nya. Kita sebagai pengelolanya, itu kita disebut sebagai content management system-nya. Jadi itu adalah dua aplikasi yang berbeda. Tapi bisa nggak LMS aja bisa? Artinya cuman bisa ya naikin seadanya gitu, tidak bisa diatur atau diolah dengan baik gitu, tidak maksimal. Nah, tapi kalau kita punya content management system-nya, nah kayak ini punya learning plan-nya ya istilahnya ya, ada tentang mata kuliah pelajarannya, ada pertemuannya di sini, gitu ya. Pertemuan sekian sampai nanti di tahun depan 2021. Ini sudah ada topik-topiknya gitu. Nah, tampilan ini secara LMS-nya. Lalu siapa yang ngatur ini di pertemuan 1, ini pertemuan 2, materinya apa, ada apa aja nih. Kalau saya klik, misalnya hari ini, saya tadi ada mengajar tentang topik ini. Ada subtopik, ada materialnya di sini. Ini kalau saya klik, ada keluar PPT-nya.
Ya, ada videonya juga di sini. Dia akan nyambung ke YouTube misalnya. Nah, ini siapa yang mengelola ini semua gitu? Si CMS itu. Jelas ya, Bu ya? Jadi siapa yang mengatur ini gitu? CMS-nya. Jadi saya sebagai mahasiswa atau sebagai dosen, saya tinggal masuk ke aplikasi ini, sudah jadi, sudah rapi. Ini adalah LMS-nya, tampilan depannya gitu. Tapi di belakang itu, di dapurnya, itu ada yang namanya Content Management System. Yang menerangkan, oh ini ada subtopik ini, ada main materialnya, ada supporting materialnya, oh bukunya ini di pertemuan kedua ya, tadi shift kedua. Jadi kalau saya klik di sini, ya misal saya klik nih yang ini, klik, dia ke YouTube, ada video. Dia ke YouTube, ada video yang bisa ditonton oleh si siswa, mahasiswanya. Nah, itu siapa yang ngatur gitu, bahwa materi ini videonya ini, materi ini videonya ini, pertemuan ini materinya ini. Itu di content management systemnya, yang memastikan bahwa semua tertata dengan rapi gitu. Nah, ini contohnya, ini larinya ke video, nge-linknya, tampilan yang tadi. Nah, ini contohnya. Kalau yang satu lagi, kalau saya klik ya, yang di materi satu lagi, itu adalah tentang PPT-nya, bahan pembelajarannya. Seperti itu. Sampai sini jelas? Ya, artinya gini, sebenarnya yang harus kita siapkan itu adalah konten. Selama ini mungkin kami melakukan itu ada memiliki konten pribadi maupun dari teman yang lain. Nah, ini mungkin kita harus bekerja bersama kelompok sehingga membentuk sebuah content management system. Tidak berarti tidak diatur oleh hanya seseorang, tapi dia sudah mempersiapkan secara manajemen beberapa orang yang akan mengatur CMS ini. Gitu ya, Bu? Ya, kalau di kita kebetulan memang ada unit khusus ya, Bu ya. Unit khusus yang menangani ini semua gitu. Nah, tapi konten itu penting gitu. Kalau di pembelajaran kan konten itu utama ya. Nah, konten itu kalau kontennya kayak sekarang gitu, zaman sekarang pandemi kita harus mengajar online. Kalau konten itu tidak dibuat semenarik mungkin, hanya PPT saja, pasti bosen. Mahasiswa itu atau siswa mungkin cuma bisa bertahan 15 menit gitu. Bayangin kalau sesinya 100 menit gitu, tidur kayaknya. Jadi dibuat semenarik mungkin, sehingga disisipkan video, atau tadi virtual reality gitu ya. Kita disisipin di pelajarannya, di topik-topiknya, supaya lebih lengkap, supaya lebih menarik dan lain-lain. Nah, siapa tuh yang menyiapkan? Pasti tadi Ibu bilang ada tim khusus. Jadi misalnya kalau guru yang mengajar mata kuliah yang sama, yuk bikin konten bareng-bareng untuk mahasiswa. Mau seperti apa nih kontennya? Selain PPT, mau bikin video kah? Boleh kita bikin video. Nah, bikin video itu kan bisa yang interaktif ya. Misalnya pakai Freezy atau yang lain-lain. Jadi dibuat semenarik mungkin. Itu diatur, nanti diproses, diolah oleh si content management system ini. Nah, konten yang menjadi utama benar sekali dalam proses pembelajaran. Itu sih, Bu. Ini kita juga menyiapkan begini satu tahun sebelumnya biasanya. Jadi kalau sekarang nih kita akan buat materi, itu adalah materi yang nanti tahun depan kita mau pakai. Itu. Jadi nggak mendadak hari ini bikin hari ini, nggak. Tapi 1 tahun sebelumnya kita sudah siapkan buat si studentnya. Supaya lengkap gitu yang dia peroleh. Seperti itu. Semoga membantu ya, Bu, jawabannya. Membantu dan saya berpikir bahwa ini sebuah pengalaman baru buat saya. Karena selama ini kita menyiapkan konten tetapi tidak di-manage dengan baik. Misalnya dalam pembelajaran LMS itu kan biasanya di sana kan kita sudah mengatur sebelumnya itu di seperti tadi content management system itu biasanya ada quiznya, ada materi PPT, ada videonya seperti itu dan diberi waktu-waktu itu yang dimaksud di content management system itu ya Bu. Nah, itu yang saya baru mengerti sampai di situ. Tapi saya belum paham itu bagaimana dengan model dan model dan lain-lainnya itu saya belum paham. Yang saya baru lakukan itu di Google Classroom. Sekarang kalau konten segala macam mungkin kami baru secara pribadi belum sampai ke membuat sebuah tim seperti yang dilakukan oleh Binus gitu. Ya. Jadi itu yang harus
kami ambil atau sebuah pengalaman yang bagus dari dinas untuk dibawa ke sekolah kami masing-masing sehingga menjadi sebuah hal yang menarik sehingga tidak, kalau ini kan situasi pandemi ini kan baru dan ini sebuah pengalaman yang baru untuk kami guru-guru dan juga selama ini kan tatap muka ya, moda tatap muka bukan moda daring. Moda daring mungkin hanya kalau gurunya melakukan PBM-nya semacam itu. Jadi mungkin dengan hal seperti ini menjadi sebuah pengalaman baru bagi kami sehingga kami boleh bawa ke sekolah menjadi sebuah hal yang menarik gitu. Terima kasih banyak Bu Yuri. Iya, terima kasih. Tapi mohon maaf saya belum bisa show untuk CMS-nya karena kebetulan saya nggak punya akses karena bukan unitnya saya. Jadi memang ada aplikasi terpisah untuk mengatur ini semua sehingga tampilannya seperti ini gitu ya. Karena kalau kita bicara konten, jadi kan setiap pertemuan pasti punya target yang harus dicapai oleh setiap student. Jadi hari ini harus bisa apa sih gitu ya. Nah itu dipetakan di dalam si CMS itu. Kita sebutnya kalau di sini adalah learning outcome. Jadi learning outcome-nya itu apa sih bagi mahasiswa, bagi siswa ketika dia belajar di setiap pertemuannya gitu. Termasuk pada saat ujian. Jadi pertanyaan ujiannya, soal yang diberikan di ujian itu adalah menyesuaikan dengan learning outcome yang mau dicapai itu. Nah, itu diatur di dalam content management system. Jadi setiap pengajar tidak sembarangan mengajarnya gitu. Itu. Jadi sudah dijaga agar kualitas lulusannya pun akan sama. Karena kita jaga itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ya Bu Santi, izin bertanya. Ya, silakan Pak. Ketika kita akan menggunakan LMS ini, infrastruktur apa aja sih yang harus disiapkan Bu? Karena kalau saya lihat kan kalau selevel kami nih SMA negeri, kami sudah pernah coba, cuma ternyata kalau kita pakai bandwidth internet yang kecil itu sangat kurang bekerja banget. Jadi saya pengen bertanya, kira-kira infrastruktur apa aja yang harus disiapkan ketika kita akan membuat LMS? Terima kasih Bu Santi. Ya, terima kasih Pak Bin. Memang infrastruktur mesti kuat sih Pak. Ini kita juga kemarin hari pertama kuliah, lalu yang hitsnya langsung banyak, sempat down servernya. Sehingga sempat mengalami kendala mahasiswa dan dosen nggak bisa akses gitu ya. Karena kebetulan yang hits atau yang masuk login ke LMS ini cukup banyak gitu. Belum lagi kalau ada orang iseng nih Pak, satu IP dia ngehitsnya sampai ribuan gitu ya. Itu langsung ngedown semuanya. Jadi infrastruktur utama Pak, kesiapan teknologinya, jaringan, server, dan lain-lain. Itu yang utama. Kalau enggak percuma, nanti kita mau klik aja lama gitu muter-muter, terus anak-anak sekarang kan nggak sabar ya. Yang ada aplikasi kita ditinggalin gitu. Lalu yang kedua, secara isinya, konten di dalamnya. Jadi kalau kita nggak punya konten kosong, isinya juga percuma. Orang masuk, nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada fitur, nggak ada fasilitas gitu. Jadi isi di dalamnya mau bisa apa sih? Nah kebetulan yang punya Binus Maya ini, kita LMS plus ada services. Jadi memberikan layanan juga kepada student. Misalnya apa? Oh, student mau mengajukan buat surat gitu ya. Nah, bisa lewat online. Lalu ada pesan, ada ini ya. Semua ada di sini semua. Jadi ini termasuk layanan plus konten. Jadi learning-nya. Nilai semua di sini juga ada gitu ya. Kedua adalah people-nya Pak, secara orang. Mau berubah nggak gitu? Kalau misalnya kita ya pengguna tidak mau berubah menggunakannya, maka menjadi useless gitu. Jadi apakah secara internalnya, artinya kan tadi berarti pengajarnya untuk harus menyiapkan konten jauh-jauh hari, menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa mengisi LMS ini. Nah, mau pakai nggak nanti kalau sudah ada? Nah, karena kalau nggak dipakai, percuma kan gitu, ditinggalin juga akhirnya.
Karena kita butuh konten-konten untuk mengisi semuanya. Ini video learning kita butuh videonya. Siapa yang mesti bikin, siapa yang buat, siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Sehingga kita mesti isiin ini semua. Nilainya nanti kalau kita mau untuk scoring gitu ya, ini untuk nilai mahasiswanya, entry score dan lain-lain, ini sudah semua disediakan. Jadi semua dilakukan dalam satu services ya, one stop service ya, satu pintu lah untuk semua. Itu. Tapi memang utama infrastruktur Pak, teknologinya. Jadi kesiapan kita untuk server dan lain-lainnya sih Pak. Dan apakah orang IT-nya cukup kuat juga untuk memegang semuanya gitu. Untuk menjaga sistem dengan baik. Jadi seperti itu. Semoga membantu Pak Bin. Bu, saya tanya Bu. Iya. Kalau medianya cuma hanya ada HP anak-anak gitu loh. Karena sekolah saya kan sekolah pinggiran ini. Jadi kalau medianya kebanyakan HP saja, laptop boro-boro, Pak, ini. Nah, apakah media yang kita gunakan seperti pembuat video itu ya? Iya Pak. Baik Pak, saya coba tadi putus ya Pak Ahmad ya. Yeah. Jadi sebenarnya LMS itu ada yang memang web, berbasis web ya Pak ya. Yeah. Ada yang berbasis mobile. Gitu. Jadi kalau di BINUS kita punya mobile-nya juga Pak. Jadi kita bisa akses lewat handphone. Jadi ada apps-nya gitu ya. Kalau kita bilang ada apps-nya di handphone. Jadi selain mengakses lewat website, kita juga bisa mengakses lewat aplikasi yang ada di handphone. Ya namanya BINUS Maya juga, khusus memang kita buat sendiri. Dosen, studentnya bisa akses dari sana. Tergantung kita mau pakainya untuk website atau untuk mobile. Nanti tinggal dikembangkan saja. Gitu. Tapi memang yang saat ini lebih banyak menggunakan web ya. Kenapa? Karena kalau kita lagi diskusi, lebih enak kan ngetik pakai keyboard ya dibanding pakai handphone lama gitu kan. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi kalau dibilang bisa nggak bisa Pak, sangat bisa gitu. Baik Bu, makasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan seputar tentang e-learning gitu? Ini punya punya bimbingan. Jadi saya bimbingan skripsi juga ada di sini semua tentang performance, kuesioner, slip gaji juga ada di sini gitu ya untuk dosennya. Jadi ada fasilitas semua lengkap. Nah ini salah satu LMS yang kita punya gitu. Khusus konten berarti lebih ke arah pembelajaran ininya, materi kuliahnya, materi pembelajarannya ini. Ini contohnya. Ini mungkin yang lebih real, kebayang gitu ya bentuknya. Yang Bapak Ibu pakai sekarang juga sebenarnya sama, Google Classroom. Hanya bentuknya saja dan fitur yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu sudah cukup memahami secara singkat tentang e-learning itu apa. Karena materi saya sudah sampai situ saja tentang e-learning. Nanti Bapak Ibu yang mau lebih belajar lanjut tentang e-learning ada di advance. Gitu ya, ada di advance. Ini ya, sampai sini. Bu, mau tanya lagi Bu. Ya, apakah konten manajemen sistem itu sama seperti sebelum ada e-learning ini? Kami kan sering membuat yang namanya rencana pengajaran, rencana RPP, rencana pembelajaran. Nah, itu apakah sekarang harus selengkap mungkin atau apa yang diinginkan saja? Gitu. Jadi bisa secara sederhana apa yang kita mau laksanakan gitu loh Bu. Ya. Artinya kan nggak bisa juga kalau kayak saya kan di olahraga ya Bu ya. Di olahraga itu kan gerak ya Bu ya. Artinya anak-anak bisa riset terlebih dahulu, kemudian membuat materinya seperti apa yang dibuat sama mereka atau yang sudah kita suruh kerjakan, baru mereka pelaksanaan atau membuat video. Apakah hal seperti itu bisa dimungkinkan juga Bu? Jadi sebenarnya CMS itu hanya tools ya Pak ya, hanya tools. Hanya tools. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu sudah punya yang namanya model pembelajaran ya, atau learning plan tadi udah punya. Tetapi punyanya kan dalam bentuk mungkin masih paper ya, printed gitu ya. Nah itu dipindahkan Pak ke dalam content management system. Jadi karena itu hanya tools aja gitu.
Kalau dulu mungkin bikinnya hanya di Microsoft Word atau Excel gitu ya. Nah, itu kita pindahkan. Kita pindahkan ke dalam sebuah content management system. Supaya nanti bisa nge-link dengan si LMS-nya gitu. Mau ditambahkan nanti ada ditambah tugas-tugas dan lain-lain, ya tergantung model pembelajarannya mau seperti apa yang mau diberikan kepada si siswanya. Kan bisa bervariasi setiap sekolah ya, bisa macam-macam juga. Jadi ya tergantung disesuaikan dengan memang apa sih yang mau dicapai untuk mata pelajaran A gitu. Apa itu kan tetap disusun ya gitu. Nah, itu Ibu, maaf Bu, saya ini sedikit. Kami dari dinas disarankan untuk memakai Google Classroom dan juga pakai Google Meet. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu karena kami juga diperintahkan ada ID sendiri Bu, ID sendiri dari dinas. Kalau nggak pakai ID dari dinas nggak masuk malahan. Dianggap kami ntar malah nggak ngajar. Benar. Karena biar bisa dimonitoring gitu. Betul. Ini benar nggak sekolah ini ya melakukan pembelajaran secara online gitu kan? Kalau enggak berarti apa face to face nanti jadi masalah gitu. Nah, ID-nya itu kan untuk memonitoring setiap sekolahnya ya, dikasih ID. Itu Google sekarang sama aja sebenarnya Pak, tools-nya sama gitu. Jadi tools-nya tuh ada macam-macam. Ini kan tools-tools aja yang membantu kita ya supaya lebih otomatis gitu ya, supaya lebih digital, bukan manual istilahnya kan seperti itu. Jadi nggak apa-apa, sama aja. Google Meet itu kan sebenarnya video ya, Vicon, sama kayak Zoom, sama kayak Microsoft Teams. Kalau Google punya ya namanya Google Meet gitu ya. Di WhatsApp juga sebenarnya bisa ya, WhatsApp video call gitu kan. Sebenarnya secara fungsi kan sama, hanya brandnya saja yang berbeda gitu. Jadi nggak apa-apa, sama saja. Karena memang itu bagian atau merupakan tools dari si LMS dan ini CMS itu. Ya, Bu, terima kasih Bu atas keterangannya Bu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jadi kalau sudah punya Adi dari Diknas harus dikerjain ya Pak. Nanti kalau enggak ditandain, wah enggak masuk-masuk ID-nya. Oke, dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Semoga membantu pemahaman singkat ya tentang apa itu e-learning gitu. LMS, CMS, dan teman-temannya itu. Semoga membantu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang kata-kata kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Itu cukup dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan dari di sini juga ada Pak Steven G. Kurnia ya. Di recording enggak, Mbak? Halo, ya kenapa Pak? Bu, sorry. Enggak di recording enggak? Mungkin saya terlambat, mungkin bisa nanti di-share rekamannya. Oh, rekamannya di-record sama hostnya nih Bu, sama Pak Hasan ya? Oke, siap-siap. Pak Hasan ya. Baik, kalau sama materinya juga. Terima kasih. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sekian, iya. Tangan dong Ibu. Terima kasih Ibu Ibu Iliana. Ibu Tangan untuk Ibu Iliana. Terima kasih Iliana. Terima kasih Iliana. Terima kasih Bu. Saya kapan Bu? Agus Susilo sama Pak Fadli. Terima kasih Bu Iliana. Terima kasih. Terima kasih Bu Liana. Masuk udah selesai. Iliana sebagai Ibu Iliana more close dong. kameranya mestinya diaktifin semua tuh Pak Bu. Iya, tadi Kita foto tuh yang terakhir. Tadi udah foto di awal tuh Pak Hadi. Foto yang tadi di-share dong Bu Iliana. Boleh aku taruh di chat ya? Tunggu sebentar, saya taruh di chat bisa nggak ya? Taruh di chat deh fotonya, foto bersamanya. Boleh, sebentar. Tapi yang terakhir halaman terakhir nggak ada itunya Pak, nggak pada video Pak. Oh yang pertama. Pak Jatoni paling ganteng. Iya. Yang pertama. Saya taruh di chat satu. Saya dosen di BINUS, nggak lulus saya. Oh sebentar, salah saya ke Pak Bintoro doang sebentar. Everyone. Belum. Ibu Nenila tidak ada. Nggak cocok. Udah ya, udah di share ya. 2, ada 3 Sabar, ya. Pak.
Sabar Pak Jumanto Malik. Antoni Manik. Ya, ada 3 file, screenshot 3 halaman. Ya, ada. Terima kasih Bu Yuliana. Ya, terima kasih. Sehat semua Bapak Ibu. Saya permisi dulu, Pak Hasan udah selesai. Terima kasih. Ya Bu, udah Bu ya, makasih ya Bu. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun ya Bu untuk Binus. Oh iya. Selamat ulang tahun Binus. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Selamat ulang tahun Binus ya Bu. Terima kasih atas Terima kasih infonya. untuk semuanya. Binus sangat berjasa ya Bu. Semuanya. Selamat sore. Semoga Binus selalu bisa bersinergis ya Bu pada sekolah-sekolah. Selamat sore Bapak Ibu. Saya melanjutkan dari Bu Santi. Nama saya Stephen Kurnia Bapak Ibu. Saya juga dosen di BINUS. Saat ini saya juga memegang di bidang pengembangan BINUS. Jadi jurusan saya jurusan sistem informasi, mungkin sama dengan Bu Santi sebelumnya. Saya akan coba, tadi saya baru masuk sedikit ya di belakang. Kita sharing aja Bapak Ibu ya, kan tadi kan ada pertanyaan apa bedanya gitu ya. Tadi saya juga baca di grup chat ya. Bapak Ibu ini kalau saya boleh tahu guru atau masyarakat atau orang tua atau bagaimana Bapak Ibu? Guru Pak, guru pasti. Guru SMA. Semuanya ya guru, orang tua, dan masyarakat Pak. Betul Pak Rohani ya, luar biasa. Jadi memang menarik Pak, sejak adanya pandemi COVID ini kita dipaksa untuk masuk ke dunia yang sebelumnya kita mungkin hanya mengetahui kulit-kulitnya saja, tetapi sekarang kita diminta untuk masuk ke dalam. Dunia apa? Dunia daring gitu ya. Mungkin pemerintah juga sudah merencanakan daring sebelumnya. Saya juga terlibat dalam proyek pemerintah untuk pendidikan tinggi, untuk SPADA, mungkin pernah dengar ya, SPADA gitu ya dari pemerintah. Tetapi nggak seperti sekarang masifnya gitu. Ini mendadakan masif kan, Bapak Ibu. Ini maaf, berasal dari Jakarta atau di luar daerah? Jakarta. Jakarta. Mungkin Bapak Ibu yang berasal dari Jabodetabek Jakarta. lah. Jabodetabek ya. Infrastrukturnya udah, kalau saya boleh bilang baik ya Bapak Ibu ya. Maksudnya anak-anak nggak harus pergi keluar cari signal atau kemana gitu ya. Warnet. Dulu masih ada warnet Pak. Kalau sekarang kan warnet sudah susah ya dicari gitu ya. Kemarin saya dapat informasi juga tuh pemerintah menginisiasi memberikan pulsa katanya. Paket data siswa. Itu penting. Ya, terlepas dari alatnya Pak ya. Ini apa namanya? Handphone ya, atau tablet atau komputer ya, karena masing-masing ini punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Yang berbeda. Dan apa namanya, saat ini kita belum di tahap industri tablet gitu ya. Tablet kita masih import semua. Akibatnya harganya belum terlalu terjangkau. Jadi mahasiswa ini atau siswa-siswa Bapak Ibu mungkin ada yang kesulitan untuk mempunyai tablet itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan diskusikan sebetulnya kita bisa ngapain aja. Tadi kan ada istilah, mungkin Bu Santi tadi bicaranya apa? LMS ya, Learning Management System ya. Learning Management System, jadi sistem manajemen pembelajaran. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga CMS ya, Content Management System gitu. Nah, Content Management System itu adalah sistem pengelolaan isi. Konten itu isi ya. Nah, isi apa? Isi dari pembelajaran gitu ya. Jadi di dalam LMS ada CMS gitu. Nah, kemudian ada lagi tadi saya dengar ada apa ya Bapak Ibu ya, Google Classroom ya tadi ya. Apa sih bedanya dengan Google Classroom gitu ya? Sekolah sekarang endorse-nya Google Classroom. Kenapa harus Google Classroom? Karena sekolah Bapak dan Ibu belum mempunyai infrastruktur gitu. Belum punya suatu sistem. Jadi kita harus mengikuti suatu sistem yang dibuat oleh orang lain gitu. Pak, kalau nggak pakai sistem bisa nggak Pak? Bisa. Gimana Pak caranya? WhatsApp. Pak, gimana caranya? Zoom? Pak, gimana caranya? Sharing pakai WhatsApp tuh, bahan-bahan. Kan nggak pakai sistem. Nah, jadi sebetulnya belajar itu bebas. Tapi dengan adanya sistem, ada monitor Pak. Siapa nih yang belum masukin jawaban? Kalau Bapak lewat WhatsApp, satu-satu Pak dicari Pak, siapa yang udah masuk, siapa yang belum masuk.
Saya ngajar di BINUS, Pak. Mahasiswa itu dulu sebelum ada sistem, saya minta mereka masukin lewat email, Pak. Satu kelas 50 orang, Pak. Saya ngajar 4-5 kelas, Pak. Berarti kalau yang memberikan jawaban dari assignment atau tugas, saya terima setiap minggu 250 email, Pak. Dan bagaimana saya memverifikasi mahasiswa ini sudah mengumpulkan atau belum? Manual, Pak, satu-satu. Tapi kalau dengan adanya sistem, mereka udah langsung masuk ke kelasnya masing-masing, Pak. Saya bisa sort dari nomor kecil sampai nomor besar. Ya, kelihatan, ini udah masukin, ini belum, ini bisa. Yang udah masukin saya bisa download. Nah, itu gunanya sistem, Pak. Dibandingkan kalau kita manual. Nah, Google Classroom mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah pakai, memfasilitasi itu. Bapak bisa punya kelas sendiri di dalam Google Classroom, dan anak-anak pun saya rasa diberikan email Google juga ya. Mereka mendapatkan email Google. Google dari DKI. Iya. Saya di BINUS, Pak. Mahasiswa BINUS pun punya email, tapi memang karena BINUS punya sistem, BINUS nggak pakai Google. Kita punya sistem namanya binus.ac.id. Jadi semua mahasiswa itu emailnya harus pakai itu. Itu sebagai KTP-nya lah, KTP mahasiswa di BINUS gitu. Nah, sekarang saya coba sharing Bapak Ibu ya tentang saya mau sharing ini, tapi nanti tolong dikasih tahu ya Bapak Ibu tadi yang sudah dengan Bu Santi, saya panggilnya Bu Santi tadi ya, Bu Yuliana Lisanti. Tadi yang sudah dieksplor sama Bu Santi supaya kita nggak double ya. Saya share screen dulu. Ini. Nah, ini tadi sudah pernah lihat ya Bapak Ibu ya, LMS BINUS ya. Ini adalah tampilan depan ya. Suatu LMS itu harus tampilan depannya tuh harus sederhana, Pak. Harus minimalis. Ya. Jangan depannya udah penuh dengan macam-macam, mahasiswa bingung. Jadi depan minimalis. Pada saat kita mau masuk ke dalam sistem, baru kita mau mencari, kita mau kemana gitu. Ya. Ini supaya nggak double. Tadi Bapak Ibu sudah diajarkan apa saja di dalam LMS ini, Bapak Ibu? Tadi yang sudah dijelaskan Bu Santi, kira-kira apa aja Bapak Ibu? Bingung ya istilahnya. Baru ini aja Pak, definisi apa sih CMS, apa itu LMS. Oh, belum masuk ke dalam sini belum sampai ya? ke konten gini. Baru teori. Itu ya Pak Bintoro ya, jadi baru tampilan aja ya. Baru tampilannya introduction lah, pengenalan perbedaan CMS, LMS. Oh iya. Jadi kalau CMS itu kita bisa masukin konten Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pernah punya website nggak? Punya blog. Oh, bagus. Pakai apa Pak blognya Pak? Pakai WordPress? Blogspot. Oh, Blogspot. Ya, betul ada Blogspot. Nah, nanti Pak kalau advance lagi Pak, coba Joomla Pak. Joomla. Sebentar kalau bisa saya bukain ya Joomla ya. Kita pakai Joomla Pak. Nah, Joomla ini itu adalah content management system yang cukup terkenal, mudah dipakai, dan sangat fleksibel. Tetapi Joomla ini nggak bisa berdiri sendiri, jadi Bapak harus ada kemampuan sedikit Pak untuk bisa download, bisa install gitu Pak. Ini sangat menarik Joomla karena mereka bisa mengatur konten. Boleh Pak ini ditonton, nanti ada videonya Pak di sini ya. Joomla ini sudah lama Pak dan sudah berevolusi dari Joomla pertama sampai sekarang gitu. Jadi fitur-fiturnya sudah banyak Joomla. Ya, kenapa harus pakai Joomla? Orang pada senang Pak pakai Joomla. Nanti Bapak juga bisa lihat buku-buku Joomla di internet juga tersedia cukup banyak. Ya, ini kalau kita mau mengenal content management system. Tapi kita akan coba ke learning management system Pak. Nah, ini yang kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, di dalam learning management system ini memang yang pertama kali tampil adalah data identitas kita, Pak. Sama kalau Bapak misalnya masuk ke Google, Pak. Ini saya coba bikin pakai Google Classroom, Pak. Ini Google Classroom. Biasa begini, Pak ya, Google Classroom ya, Pak ya. Jadi ada identitas kita, kemudian kita bisa membuat dengan
berbagai macam kelas, kalender, dan sebagainya. Nah, ini BINUS, gitu Pak, kurang lebih sama. Nah, di dalam LMS BINUS, yang diutamakan kan learning Pak ya. Jadi yang ada di menu-menu yang ada di sini, itu adalah learning Pak. Bagaimana kita bisa untuk mengajar. Ya, kebetulan saya selain mengajar, saya juga memegang untuk mahasiswa kerja di lapangan Pak, atau kita sebut juga kerja magang. Nah itu juga ada Pak di sini. Apa itu kerja magang gitu? Cuman ini ke bawahnya. Nah ini ada Pak kerja magang. Ya, ada kerja magang. Kemudian ada bagaimana kita menilai. Ya, kemudian ada lecture service, bagaimana pelayanan dosen dan sebagainya. Ya, nah. Di dalam LMS ini, Pak, kalau di BINUS ya, Pak, itu dosen itu sebagai user, Pak. Jadi menggunakan gitu, Pak. Di jurusan itu sudah ada yang mempersiapkan materi, Pak. Jadi dosen enak dong jadi dosen. Iya, Pak, kadang kelasnya banyak, Pak. Kelasnya banyak dan dosen itu wajib untuk selain memberikan pelajaran, Pak, wajib juga untuk memberikan tugas, Pak. Jadi yang diberikan di dalam LMS ini, Pak, itu hanya materi Pak, nanti kita lihat Pak. Nah, saya ambil contoh courses Pak ya, materi yang saya ngajar di semester ini Pak, semester ganjil tahun 2020. Jadi ini semua saya punya rekaman mengajar Pak. Ya, jadi semua di sini tercatat semua Pak. Dari saya mengajar dari sebelumnya sampai sekarang itu tercatat semua. Jadi saya ambil di tahun ini. Nah ini Pak. Ya, nah keuntungan juga menggunakan LMS ini. Data kita itu disimpan Pak di server. Jadi kita tidak perlu bingung. Wah komputer saya rusak. Oh handphone saya nggak nyala gitu ya. Tapi data kita sudah aman Pak ada di server. Nah ini kita sebut dengan course outline Pak. Jadi bagaimana kita mengajar sebelumnya. Apa yang harus kita pahami Pak. Apa itu learning outcome. Di sini ada learning outcome. Ya, jadi kalau mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, kita mengharapkan mahasiswa itu memahami 3 hal utama gitu Pak. Ya, bagaimana mereka bisa menjelaskan konsep. Kalau Bapak mungkin mengajar matematika, bagaimana mereka mengerti kalkulus, bagaimana mereka mengerti pemetaan, ruang, bidang, dan seperti tujuan ya. Bagaimana Bu? Ya sama seperti tujuan pembelajaran. Betul Bu, betul tujuan Bu, betul. Tidak hanya output tapi outcome-nya juga Pak ya. Betul Pak. Jadi ini menuntun kita memastikan siswa-siswa kita ini menguasai mata kuliah atau menguasai pelajaran yang kita ajarkan gitu Pak. Nah, kemudian bagaimana kita menyelenggarakan pembelajaran ini? Kita melakukan case studies, jadi nanti ada bahan-bahan case yang kita berikan kepada mahasiswa. Biasanya disupport Pak sama buku-buku Pak, kita punya beberapa buku untuk pendukung. Kemudian ada class presentation, ini yang presentasi yang memang sudah baku Pak dari BINUS. Jadi kalau kita misalnya ada 10 kelas yang sama, maka 10 kelas itu mempunyai presentasi yang sama. Kemudian ada group assignment Pak. Jadi tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian ada group discussion. Bagaimana mereka mendiskusi masalah secara berkelompok. Nah, kemudian ada individual and team assignment. Ini menarik Pak. Karena individual dan team assignment Pak, di pembelajaran luring itu kalau mereka hadir di kelas ya Pak, sama di pembelajaran daring, ini berbeda Pak. Kita bisa menggunakan berbagai macam tools. Mungkin nanti Bapak akan mendapatkan kelas namanya kreatif learning Pak ya. Nah itu Bapak diajarkan tools-tools untuk bisa membuat assignment tetapi secara online Pak. Menarik Pak. Siswa itu merasa apa ya, kan kalau anak-anak milenial sekarang kan tertarik Pak sama yang namanya internet, kemudian ada yang kompetisi online gitu Pak. Mereka menarik lah di situ. Nah kemudian bagaimana kita pembelajarannya dan juga bagaimana kita menugaskan mereka untuk membuat suatu project. Ya. Nah kemudian dijelaskan buku Pak. Bukunya ini memang bukunya nggak diberikan Pak ke dosen Pak. Kita harus membeli Pak. Atau kita bisa meminjam di perpustakaan. Jadi buku-buku ini yang membantu kita untuk bisa mendeliver semua yang diharapkan dalam pelajaran yang kita berikan. Nah, kemudian ada apa lagi di dalam course outline ini adalah ada topik-topik yang harus kita berikan kepada mahasiswa dari minggu ke minggu, Pak. Ini semua ada topik-topiknya, minggu ini diselenggarakan dengan melalui apa. Kebetulan, Pak, kita sedang PSBB, kita tidak
tidak pergi ke kampus, maka semua pembelajarannya dilaksanakan secara online. Tetapi memang di BINUS itu ada dua macam online, Pak. Satu online dengan menggunakan fasilitas yang ada di BINUS Maya. Nanti kami tunjukkan, Pak, forumnya. Kemudian ada juga yang online tapi menggunakan video conference. Jadi tidak setiap minggu kita menggunakan video conference bertatap muka dengan mahasiswa. Kalau di sekolah kan setiap hari ya Pak ya bertemu dengan mahasiswa ya Pak secara online. Memang berat sih Pak, saya juga rasakan itu Pak. Melihat anak saya juga setiap hari online gitu Pak dengan guru-guru di sekolah. Nah ini adalah dari sesi ke sesi Pak. Jadi secara rinci. Halo. Ya, Bu. Halo? Ya. Ada pertanyaan? Halo? Halo, Ya, Nek. ada yang mau ditanya, Bu? Lanjut, Pak Stephen. Oke. Baik. Ya, jadi ini setiap minggu sudah rinci, jadi Bapak Ibu tinggal ngikutin. Kalau kami dosen tinggal mengikuti, kemudian memberikan deliver kepada mahasiswa. Nah, apa yang ada di dalam masing-masing pelajaran ini, minggu ini itu adalah memberikan suatu subtopik. Jadi ini merincikan, memastikan kalau menyelesaikan perkuliahan di minggu ini, mahasiswa memahami bagaimana suatu perusahaan membantu bisnis untuk mencapai kesempurnaan di dalam operasi dan sebagainya. Ya, kemudian diberikan main materialnya, PPT-nya, kemudian ada supporting materialnya yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, dan juga diberikan informasi mengenai supporting textbook-nya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang masalah course outline. Jadi kalau di sekolah kan biasanya kan pembelajarannya itu kan kita menggunakan buku ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat rancangan pembelajaran. Masing-masing minggu itu diturunkan dari buku, apa yang mau diajarkan, secara rinci, dan sebagainya. Nah, setelah itu ada apa lagi di sini? Nah, ada video learning, ya. Tapi yang mata kuliah saya belum ada video learning. Nah, BINUS itu sudah mulai mengadopsi yang namanya video based learning. Jadi ada beberapa mata kuliah, mahasiswa tidak hanya mendengarkan dosen, tidak hanya membaca di internet, tetapi juga menonton tentang pembelajarannya melalui video learning. Ya. Kemudian di video conference, kalau ada jadwal dengan video conference, maka jadwalnya akan muncul di sini. Jadwalnya. Ya. Kalau sekarang kan belum ada jadwal, jadi tidak ada linknya di sini. Kemudian ada forum, ya, ada forumnya di sini. Nah, forum ini apa? Forum untuk kita berdiskusi dengan mahasiswa. Kalau di Google itu kalau nggak salah ada chat ya, kita bisa chatting sama mahasiswa. Nah, kalau di forum di BINUS kita juga bisa. Nah, saya ambil contoh satu ya, ini mata kuliah saya ambil yang LB23 mungkin ya, di minggu kedua. Nah, kita lihat di sini, maka di sini nanti akan ada daftar diskusinya, tapi ini belum keluar. Dan nanti sebentar ada forum diskusi. Nah, ini keluar ya. Nah, ini kita lihat yang reply udah 40. Ini baru perkenalan Bapak Ibu, saya baru mulai kelasnya kemarin, tanggal 16 hari ini. Kemarin ya, tanggal hari Senin Bu, Bapak Ibu ini, hari Senin. Ya, jadi saya menuliskan satu thread di sini, thread itu judul ya, judul diskusi. Nah, selamat datang, selamat berdiskusi di kelas LB23. Ini nama saya minta komtinya informasi ke saya, ini melalui WA saya, email saya, kemudian saya berikan panduan perkuliahan, supaya kalau dia menulis tugas, mereka bisa menulis dengan baik. Kalau mereka ingin bertanya, mereka tahu bertanyanya kemana dan melalui apa. Kemudian saya melatih mereka, kalau mereka menulis email, tidak boleh hanya mengirimkan attachment, tetapi juga mengirimkan subjek dan juga body email harus ada. Nah, kemudian juga mereka harus memperhatikan deadline tugas. Karena tugas ya Bapak Ibu di BINUS, kalau mereka terlambat, mereka sudah tidak bisa submit. Misalnya gini, nanti saya tunjukkan tugas ya. Tugas itu dikumpulkan paling lambat tanggal misalnya 20 September. Nah, jam 8 malam. Mereka mengumpulkan jam 8:05, mereka udah nggak bisa submit Bapak Ibu. Dikunci. Ya.
Nah, dianggap mereka sudah gagal untuk submit gitu. Jadi saya harus memastikan kalau mereka itu membaca. Kemudian untuk perkuliahan dengan Zoom, mereka harus menggunakan email BINUS ACID ya untuk akses Zoom, mengirimkan email tugas, identifikasinya adalah dengan email BINUS. Nggak boleh mereka menggunakan email Yahoo, email Gmail, karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang mahasiswa itu mereka menggunakan nama yang macam-macam. Misalnya nama sebenarnya Hendarto gitu. Tapi email Yahoo-nya itu jagoan kelas misalnya gitu. Kan saya bingung, jagoan kelas siapa gitu. Nah, saya pastikan mereka menggunakan email BINUS ACID karena email BINUS ACID sudah disesuaikan dengan nama mereka masing-masing. Nah, jadi kemudian sebagai tanda mereka baca saya punya thread, saya minta mereka reply. Jadi di sini ada reply-nya. Nah, mereka reply, selamat malam, saya telah membaca, mencantumkan NIM, ya. Saya minta nomor handphonenya mereka. Kalau mereka ada masalah dengan tugas, saya bisa untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak mengumpulkan tugas 3 kali berturut-turut. Waduh, terancam itu nilai tugasnya rendah gitu. Kan tujuan kita mengajar Bapak Ibu itu untuk membuat anak kita sukses ya Bapak Ibu ya. Nggak ada niat kita sebagai pengajar supaya anak itu tidak lulus tuh, nggak ada gitu. Tujuan saya dianggap berhasil kalau anak saya lulus gitu. Nah, supaya anak saya lulus kan saya harus, selain saya mengajar, saya juga harus melakukan pembekalan gitu. Mengajarkan mereka untuk sesuatu yang mereka akan bawa terus sampai nanti mereka bekerja, mungkin berkeluarga, dan mereka juga bisa menularkan kepada keluarganya gitu. Nah, salah satunya adalah disiplin, cara belajar yang baik. Nah, ini saya memastikan mereka melakukan itu karena setiap semester pasti ada aja Bapak Ibu mahasiswa yang suka mengirimkan email sembarangan, tidak mengirimkan kata-kata, langsung mengirimkan attachment gitu. Ya, tulisannya kadang-kadang besar semua gitu. Nah, ini tugas kita lah untuk menjaga itu. Nah, itu kalau kita bicara tentang diskusi ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ke pembelajaran tadi. Tadi itu diskusi. Nah, selain diskusi juga ada yang tadi ya, discussion tadi forum. Nah, kemudian ada attendance. Attendance ini melihat kehadiran mahasiswa. Mereka hadir nggak? Karena kalau mereka login, itu dengan kurang dari sekian, itu dianggap mereka tidak hadir. Jadi, mereka harus hadir, kalau mereka terlambat, itu maksimal berapa menit gitu. Ya, ada attendance. Kemudian saya bisa tahu di kelas saya ada siapa aja gitu. Siapa aja orangnya. Nah, ini dikeluarkan dari sistem. Jadi saya tinggal ngelihat, oh yang namanya Hendarto yang ini loh gitu. Yang namanya Jimmy yang ini loh gitu. Nah, ini mungkin karena banyak yang akses ya, jadi agak lambat. Nanti akan keluar data-datanya, data-data siswanya. Ya, ini loading ini. Ya, jumlah siswanya. Saya mempunyai list lagi sih. Saya simpan juga listnya di Excel, supaya saya bisa monitor kalau saya kasih nilai dan sebagainya. Nah, ini keluar nih nama-namanya ya. Ada nama, karena ini mahasiswa baru, maka mereka belum memiliki yang namanya nilai. Jadi GPS ini adalah nilai semester, rata-rata semester. GPA ini adalah nilai akumulatif, rata-rata nilai selama mereka kuliah di BINUS. Ya. Nah, kemudian sini assignment ya, kemudian absence ya. Jadi ini ada angkanya nih, kalau mereka absennya berapa kali gitu ya. Ini bagus juga, saya senang sih dengan fitur ini ya. Dan saya bisa mengenali mahasiswa saya secara lebih baik karena di sini ada fotonya ya. Jadi kalau saya lihat, oh mahasiswa saya yang ini anaknya di kelas yang mana ya kira-kira gitu. Karena kan mahasiswa banyak ya Bapak Ibu ya, kita kan nggak mungkin hafalin satu-satu gitu ya. Nah ini mungkin ada mahasiswa Bapak Ibu juga ya di kelas saya ya waktu itu. Mungkin sekian tahun yang lalu belajar di kelas Bapak Ibu, kemudian sekarang masuk BINUS gitu ya. Ya senang juga saya juga dulu pernah juga ketemu mahasiswa saya yang berasal dari SMA yang sama dengan saya gitu ya. Nah kemudian ada assignment tadi mungkin Bapak Ibu ya, assignment seperti apa. Nah ini assignment nih Bapak Ibu ya. Saya sudah memberikan assignment ya. Nah di sini submission. Kalau mereka sudah membuat assignment dan mereka sudah mengumpulkan, maka di sini ada submission-nya. Nah, di sini kelihatan, oh ada 2 nih yang ngumpulin, wah rajin ya gitu. Jadi
nanti saya kasih deadline-nya sampai tanggal 23 September kan. Masih lama ya, masih seminggu lagi. Tetapi sudah ada 2 orang nih yang mengumpulkan assignment ya. Nah, ini kan kalau mahasiswa yang selalu rajin mengumpulkan lebih awal, tentu kita juga ada perhatian dengan mereka. Ya, biasanya kalau pengalaman saya, mahasiswa itu rajinnya linear Bapak Ibu. Jadi kalau ujian kan kita ujian ada 2 kali ya, ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Kemudian kan kita ada tugas banyak ya, tugas perorangan, pribadi, individual, sama tugas kelompok. Kalau di mahasiswa ini ya, tugas nilai mid-nya itu bagus ya, itu linear tuh, tugasnya juga bagus, kemudian nilai UAS-nya juga pasti bagus, biasanya begitu. Ya ada 5% yang menyimpang, biasanya. Tapi kebanyakan linear, apa namanya tuh, sama gitu ya. Itu pengalaman saya ya, melihat itu begitu. Tapi kalau anaknya yang mid-nya kurang bagus, tentu saya harus kasih motivasi supaya mereka belajar lebih giat, supaya nilai akhir semesternya lebih baik ya. Karena ujian ulangan cuma 2 kali, kalau mereka gagal salah satu dan mereka gagal dua-duanya, ancamannya kan mereka tidak lulus mata kuliah dan itu akan merugikan mereka sendiri. Mereka membayar lagi, mereka mengulang, waktu mereka selesai habis gitu ya, orang tuanya kecewa dan sebagainya. Jadi itu kita bisa mantau di situ ya. Kemudian kita bisa kasih grading. Grading ini adalah nilai jika mereka sudah selesai ya. Jadi kalau misalnya saya anggap saya ngajar di kampus Alam Sutra ya, undergraduate, ini mungkin nilai di semester kemarin ya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu nih nilainya nih. Saya ngajar kelas apa saja dan bagaimana nilainya. Kapan saya menilai? Tidak ada suaranya, Pak. Silahkan tentang LMS di BINUS. Atau mungkin ada yang mau mencontoh, Pak, saya suka, Pak, saya mau mencontoh, ya boleh juga ya Bapak Ibu ya. Karena kita semangatnya kan berbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang bagus ada di kita, Bapak Ibu melihat ada nilai yang bisa Bapak Ibu serap, silahkan diambil gitu ya, ditiru, digunakan, kan bagus ya. Karena apa yang kita lakukan ini kan bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk proses pendidikan gitu. Ya kalau Bapak Ibu ngomong Google Classroom, bagus lah itu ya. Anak saya juga pakai Google Classroom. Tadi kalau tanya, Pak, bedanya apa dengan Google Drive? Google Drive itu cloud storage. Jadi tempat menyimpan yang ada di cloud. Kalau biasa kan Bapak Ibu kan nyimpannya ada di laptop ya, atau nyimpan ada di USB gitu. Nah ini nyimpannya ada di sistem, ada storage, ada tempat penyimpanan yang diletakkan di cloud gitu. Jadi Bapak Ibu mau akses lewat laptop, mau akses lewat handphone, mau akses lewat tablet, ataupun Bapak lagi ke warnet gitu. Bapak bisa ambil itu filenya di cloud, bisa kerja di mana saja seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, kita santai ya, saya tanya jawab. Stephen. Ya, Bu Ayi, silakan. Tadi katanya semua data itu disimpan di server, ya kan? Betul. Apakah sistemnya sama dengan penyimpanan di cloud atau drive yang memang dulu sih seingat saya tuh 15 lah kapasitasnya, 15 giga. Apakah yang tadi dimaksud sama Pak Stephen itu sama setipe dengan penyimpanannya dengan cloud tadi, yang drive tadi? Itu yang pertama. Yang kedua tentang asesmen tadi, Pak. Asesmen tadi saya tidak melihat bentuk seperti kalau kami biasa kalau di sekolah menengah itu menggunakan daya dukungnya yaitu Google Form misalkan. Bisa kami masukkan ke Google Classroom. Ya, seperti itu. Nah, kalau di sistem ini kami tidak melihat tuh Pak, Bapak memberikan proses asesmennya itu di mana, kemudian bentuknya seperti apa, dan mungkin ada sistem pendukung lainnya sebenarnya.
Itu yang kedua. Yang ketiga soal buku tadi Pak, apakah buku itu tadi kan terpisah? Apakah tidak ada misalkan kita harus memasukkan teori-teori atau materi-materi itu sendiri, mandiri gitu, atau memang sudah ada dalam sistem tersebut gitu? Itu aja Pak. Baik. Makasih Bu. Jadi yang pertama tadi tentang server ya Bu ya, tentang server yang saya sebutkan tadi ya. Cloud itu Bu, definisi cloud itu artinya server itu terletak secara remote Bu. Remote itu artinya dikendalikan dari jarak jauh Bu. Jadi kalau di BINUS servernya itu ada di IT center ya Bu ya. Server itu ada di IT center, kita ini ada di rumah Bu. Maka IT center itu saya sebut cloud Bu. Google Storage, kita nggak tahu Bu Google Storage ada di mana Bu. Di awan ya. Bisa di Amerika, bisa di Hong Kong, tapi ada website namanya Google Storage atau Google Drive. Itu cloud Bu. Tentunya Bu, secara fisik pasti mesti ada Bu tempatnya. Tetapi kita aksesnya tidak langsung secara fisik ke mereka. Kita tidak colokin kabel di laptop kita langsung ke storage. Enggak. Kita lewat internet Bu, aksesnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Dropbox ya. Nah itu juga storage, cloud storage itu. Dropbox, kemudian ada Microsoft OneDrive. Itu juga cloud storage. Yang kedua tadi apa Bu ya? Buku ya Bu ya? Iya. Nah, buku, Bu. Kalau ini saya sharing lagi, Bu ya. Saya sharing tadi mengenai ini. Kita sharing dulu. Bentar ya, ini kok agak ngambek. Share saya nggak bekerja sebentar. Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya? Belum. Tes. Kenapa ini sharing? Saya tadi bekerja. Saya stopnya nggak bekerja. Udah ya Bapak Ibu ya? Sudah kelihatan di layar? Sudah. Oke, baik, makasih. Nah, ini kita ambil contoh ya. Tadi Ibu tanya tentang buku, kemudian mau masukin materi kita sendiri ya. Itu bisa Bu, bisa. Kalau di sini bisa. Jadi di sini, resource ini kita bisa masukin, kita punya bahan sendiri Bu. Misalnya di all resource Bu. All resource, ini kita ambil Bu, misalnya topik pertama ya, yang ini, subtopiknya. Ya. Bentar, kita kayaknya kemarin sempat manual, harus dimasukkan oleh tim, oleh admin. Tapi kita bisa masukin sendiri sebetulnya. Oh, di sini harus di manual Bu, dimasukin, tidak bisa langsung Bu di sini. Karena ada adminnya Bu, yang mengurusi back di luar ini, ada adminnya. Jadi bisa ini. Tapi kalau assignment, tadi Ibu nanya assignment itu ada di sini Bu, assignment. Ya. Nah, assignment ini kita masukin sendiri Bu, add assignment Bu di sini. Ya. Add assignment. Jadi kalau kita masukin assignment, saya klik add assignment. Nah ini Bu, kita masukin di sini. Misalnya case study session 3 misalnya. Kita masukin begitu. Nah, kemudian di assignment ini tugasnya kita harus memberikan mereka file Bu di sini. Jadi bukan kita tulis kayak di forum tadi, bukan. Jadi di file ini kita masukin kita punya file yang isinya adalah perintah mereka gitu. Nah, saya ambil contoh Bu yang kemarin saya masukin Bu, yang ini Bu, case station session 2 ya. Saya kasih lihat ya. Ini saya edit ya. Nah, ini saya punya ininya Bu, saya punya filenya, saya taruh sini. Ya, session 2 PDF. Jadi mahasiswa pada saat dia pakai, dia bisa download dan dia bisa lihat untuk apa? Untuk assignment-nya. Nah, ini
Saya coba lihat. Firefox saya coba lihat. Oke. Nah, berarti sini. Nah, ini tugasnya Bu yang saya kirim ke mereka, assignment. Ya. Anda diminta untuk membaca dengan seksama case study di halaman 9. Mereka sudah harus punya bukunya, Bu. Ya. Can you run the company with your iPhone? Nah, ini adalah judul case study-nya. Apakah kita bisa mengendalikan perusahaan kita dengan iPhone? Kan sekarang kan dinamakan smartphone ya. Nah, smartphone itu kan sebenarnya kemampuannya sudah sama dengan komputer. Nah, bisa nggak kita mengendalikan perusahaan kita dengan iPhone? Nah, ini mereka harus jawab di sini. Teknologi, Bu, canggih. Ibu bisa mengendalikan rumah dengan iPhone, loh, Bu, dengan smartphone, loh, Bu. Bisa juga sekarang. IoT. Ya. Filenya bentuknya semua ya, Pak? Filenya semua bentuk ya, mau file Word, mau PPT, mau video, segala macam itu bisa ya? Itu kita yang desain, Bu. Kalau filenya BINUS ya, Bu, ya. Kita mau file apa. Tapi saya selalu sarankan ke teman-teman, kalau kita memberikan tugas, file kita itu sebaiknya PDF, Bu. Supaya apa? Supaya yang baca file kita itu sama persis seperti yang kita bikin, Bu. Karena kalau Ibu pakai Word ya, Bu, ya misalnya ya. Ibu sekarang bikin Word. Besok yang buka, itu komputernya beda sama Ibu. Ibu bisa pakai Microsoft 2019. Yang buka pakai Microsoft 2016. Beda, Bu. Di kita satu halaman, di sana bisa 2 halaman. Tapi kalau PDF, apa yang kita lihat, satu standar, Bu. Di sana buka juga pasti sama. Betul. Nah, kita jaga di situ, selalu saya bilang begitu. Oke. Baik, makasih Bu Ai. Oke Pak, saya mau tanyakan Pak. Ya, baik. Ini Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama, tadi saya tertarik banget dengan LMS ya. Di sini kan kita banyak, tadi setelah disebutin macam-macam LMS ya Pak ya. Nah, macam-macam LMS ini yang digunakan BINUS itu jenisnya apa ya Pak? Apakah Moodle atau apa gitu? Karena saya tertarik banget ini, saya melihat tampilannya udah bisa bagus banget, sama kayak di Moodle sendiri kan saya juga menggunakan Moodle sendiri ada template-nya gitu. Nah, yang di sini yang saya tanyakan apa sih yang digunakan BINUS ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, arsitektur apa sih yang dibutuhkan supaya kita bisa mengimplementasikan sesuai dengan seperti kayak BINUS itu. Kita melihat rancangannya BINUS itu sangat baik ya Pak ya. Kita tertarik banget. Nah, yang ketiga terakhir, kira-kira budgetnya berapa biar bisa seperti itu? Kan supaya pasti kan melihat anak supaya tertarik gitu belajar seperti itu Pak. Makasih. Tadi apanya Pak? Maaf. Yang terakhir apa Pak? Biaya yang pembuatan biar supaya jadi seperti itu Pak. Oke. Saya jawab dulu Pak. Kalau BINUS itu dulu Moodle Pak. Oh Moodle. Kita berangkat dari Moodle juga Pak, sama. Tapi kan berevolusi ya Pak. Kita kan memang membuat kita tuh ada tim Pak. Untuk LMS ini kita ada tim. Jadi tim kita ini dari teman-teman di IT yang membentuk. Dan proses sampai yang tadi Bapak lihat itu lebih dari 10 tahun Pak. Jadi awalnya tuh nggak seperti itu, dan saya nggak bisa ngomong Pak 10 tahun mendatang seperti apa gitu ya Pak. Karena setiap tahun itu kita selalu mengadakan semacam itu Pak, review Pak. Jadi kita minta masukan-masukan dari pengguna kita itu banyak Pak. Mahasiswa pengguna kita kan Pak. Dosen pengguna kita. Staff itu pengguna kita, Pak. Karena staff itu kan memonitor kehadiran dosen, memonitor segala macam, Pak, nilai dan sebagainya. Orang tua itu juga pengguna kita loh, Pak. Ya. Dan semua itu kita lakukan selalu dengan perbaikan-perbaikan, versi-versi, Pak. Nah, sehingga kita bisa mengeluarkan, saya nggak tahu, mudah-mudahan kelihatan di layar Bapak Ibu ya. Dan sekarang kita mengeluarkan seperti ini, Pak. Ini adalah, ini saya pakai apa namanya? Virtual. Sebentar, dulu virtualnya nih. Nah, saya pakai ini Pak. Nah, ini adalah apa
aplikasi Binus Maya yang ada di mobile, Pak. Kalau Bapak lihat kan beda sama yang tadi, Pak. Ya, ini beda. Kenapa beda? Karena ini memang dirancang untuk layar ponsel yang kecil, ya. Jadi memang Nggak kedengaran suaranya. nggak kedengaran Bapak Ibu ya? Suara saya kecil ya atau nggak kedengaran? Sangat jelas terdengar Pak Stephen. Jelas ya Pak ya? Iya, jelas Pak Stephen. Syukur. Ya baik. Mungkin kurang ini Bu, volumenya Bu. Ya. Volumenya saja kurang besar, Pak. Ya, mungkin volumenya kurang besar ya. Jadi kalau dilihat ya sekarang dibuat versi ini Pak Parsojo. Jadi ini evolusi Pak, evolusi. Kemudian kalau Bapak tanya arsitektur harus tanya orang IT Pak. Tapi yang pasti kita mempunyai arsitektur yang dinamis Pak. Jadi kita bisa mendeteksi penggunanya menggunakan apa dan disesuaikan Pak dengan layar pengguna Pak. Nah kemudian jadi jelas Pak ya, bukan Moodle ya Pak ya. Dasarnya dulu Moodle tapi kemudian sudah kita kembangkan dengan developer kita internal Pak. Kemudian biaya, kalau biaya harus tanya IT Pak. Karena kan susah Pak ya, karena kita kan tim dan kita nggak cuma membuat ini Pak. Memang tim kita banyak Pak orangnya, cuman kan nggak bisa kita kalkulasi dari keseluruhan itu karena yang mereka kerjakan juga banyak. Saya baru selesai Pak di unit saya kan menangani project Pak. Itu baru dikembangkan sama IT program untuk project management Pak, khusus di Binus Pak. Jadi tim saya itu terbantu Pak dengan program itu dan itu pengembangannya lebih dari 1 tahun Pak. Tapi kan nggak bisa dikuantifikasi Pak biaya pengembangannya berapa, nggak bisa. Cuman kalau Bapak mau tahu ya bisa tanya ke IT sih Pak. Nanti lewat Pak Hasan aja. Makasih ya Pak Mas Sujo. Oke. Mungkin Bapak, Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Saya nggak tahu Bapak dan Ibu ini kan mengikuti ini ada seriesnya ya. Kami Pak di Binus mungkin lewat Pak Hasan, kita sangat terbuka Pak, Bapak Ibu mau perlu apa, apalagi masa pandemi begini ya. Banyak program-program alternatif yang tadi saya sampaikan, yang Bapak Ibu perlu tahu gitu, supaya siswa-siswa Bapak Ibu semangat gitu loh. Mereka kuliah udah di rumah, udah bosan tiap hari kelihatannya nggak ketemu teman gitu. Tapi kalau diberikan variasi-variasi, Bapak tahu Kahoot ya Pak ya? Tahu ya. Kahoot kan menarik Pak ya, walaupun agak berisik ya suara latar belakangnya ya, nenong gitu, tapi masih itu seneng gitu. Luruan. Iya, dan aplikasi semacam Kahoot seperti itu banyak sekali supaya nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Saya menggunakan ada juga pedal, pernah pakai pedal juga Bapak Ibu ya? Belum. Pedal itu menggali ide anak-anak. Jadi kita punya pedal, kita bilang anak-anak buka pedal di halaman sekian. Menurut Anda, gajah itu seperti apa misalnya? Wah, mereka akan tulis tuh di pedal, tapi dalam 1 kalimat gitu. Wah, nanti di pedalnya akan bervariasi. Kita bisa berubah pedal macam-macam layout juga gitu loh. Menarik Bapak Ibu. Gitu. Ya nanti kita minta ke Pak Hasan. Nanti ada satu session untuk kreatif learning lah. Sangat setuju, betul sekali, sangat setuju Pak Stephen. Ya itu menarik Pak Agus. Jadi kita jangan kalah kreativitas lah. Di masa keterbatasan ini kreativitas kita harus selalu meningkat gitu. Iya. Dan guru dituntut untuk serba kreatif dan inovatif karena ini milenial Pak yang kita hadapi, para peserta didiknya sudah masa milenial. Betul Pak, betul. Dan mereka pay attention-nya itu sangat pendek Pak. Kalau kita nggak menggali gairah dia untuk selalu pengen tahu, mereka itu kita nggak tahu Pak depan komputernya mereka ada apa aja Pak. Nggak fokus mereka. Gitu. Jadi mesti memancing perhatian mereka selalu pada materi kita gitu Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi karena waktu ya kita harus mengakhiri. Tetapi Bapak Ibu nanti kalau memang ada pertanyaan mau diskusi silahkan aja Bapak Ibu. Ya. Nanti bisa kontak apa-apa. Oh, ini ada pertanyaan ya dari Pak Henry ya. Bapak Ibu nih, Ibu Henry ya. Padlet itu gratis, cuma 3, setelah itu berbayar.
Pak, Bapak atau Ibu nih, Henry, maaf. Ibu. Ibu ya. Ibu Henry, tahu nggak caranya supaya lebih banyak? Saya punya Padlet banyak, nggak usah bayar. Caranya adalah invite, Bu. Mahasiswa Ibu invite. Mahasiswa Ibu harus accept invite-nya Ibu. Satu mahasiswa, satu Padlet. Kita invite orang, kita dapat satu Padlet. Kalau di kelas ada 30 siswa, Ibu dapat tambahan 30 Padlet baru. Itu caranya, Bu. Jadi kita itu smart idea ya. Iya. Strategi. Mereka kasih gratis kalau kita undang orang. Nah, kayak downloader dong ya. Bagaimana? Kayak downloader gitu, ngajak dapat bonus. Iya, Padletnya untung, membernya tambah banyak, kita untung, kita dapat tambahan Padlet. Suruh mahasiswanya, siswa Bapak Ibu multi level marketing ya. MLM. Multi level marketing. Betul Pak Rohadi. Ya. Ini Ibu Petronella, maaf ya Bu ya, suaranya nggak kedengeran Bu ya. Ya mungkin karena settingan Ibu. Ya. Ya ini kita banyaklah tips-tips begini Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga dulu pernah tuh Dropbox ya. Dropbox kan mahal tuh ya, langganannya setahun tuh 1 juta Bapak Ibu. Padahal kita dapatnya cuma 2 giga gitu kan. Di internet Bapak Ibu ada yang hebat, nawarin jadi 26 giga. 50.000. Saya nggak tahu caranya gimana tuh mereka. Ya itulah kreatif mereka. Tapi kalau Padlet gratis, suruh mereka subscribe aja. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu tipsnya ya, sharing ya. Kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Bapak Ibu semakin semangat untuk mengajar dan bisa menjadi inspirasi untuk kedepannya. Ya, Bapak Ibu nanti mungkin ada pelatihan cara membuat website atau cara membuat LMS. Bapak Ibu bisa. Saya mau membuat LMS sendiri bisa. Pak Prasojo bisa ngajarin tuh kayaknya. Iya, Pak Prasojo. Ya, kita kan Pak Prasojo kayaknya ini Pak ya, IT-nya pengalaman. Iya, dia orang IT. Nah, itu kita bisa langganan website, kan nggak mahal ya website langganan. Nah, kita bisa install pakai Subculus tuh kan, macam-macam, dia punya script-nya gitu. Bisa Moodle, bisa segala macam. Menarik Bapak Ibu. Dunia kita sekarang dunia digital. Kalau dulu saya sekolah, mau cari buku aja saya mesti ke Proyek Senen Bapak Ibu. Di situ ada lapak yang jualan buku tuh murah-murah. Ya? Nah, sekarang saya ke lapaknya ke lapak Google Bapak Ibu. Cari materi, cari apa. Ya, itu dunia udah berbeda. Kalau kita nggak tahu cara-cara begitu, kita nggak catch up sama perkembangan teknologi gitu. Akan terkilas ya Pak Stephen. Iya, betul-betul Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya sore ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan lain, dalam topik yang berbeda. Saya senang bisa sharing materi-materi yang saya ketahui bersama Bapak Ibu. Semoga nanti ada bahan-bahan lain yang bisa kita bertemu kembali. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Terima kasih. Ada video Pak Stephen. Amin, terima kasih. Ya. Pak Hasan? Ya Pak. Saya live ya Pak Hasan. Ya baik Pak. Ya terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih Pak Stephen. Selamat ulang tahun untuk BINUS Pak Stephen. Baik Bapak Ibu, kita akan isi dulu link kuesioner untuk feedback terhadap pelatihan yang dipaparkan oleh Pak Stephen tadi. Bagi Bapak Ibu, silakan lihat di kolom chat, itu sudah saya lampirkan link kuesionernya untuk diisi, silakan. 5 menit dari sekarang ya Bapak Ibu ya, kita sambil break dulu juga. Judulnya apa ya?